Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri pocong muji yang gentayangan, yang mana warga kampung sangat ketakutan karena dihantui sosok pocong dari Muji, sehingga warga kampung rela meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya selama 1 tahun karena diteror oleh pocong Muji. Bagaimana kisah pocong Muji? Simak videonya hanya di sebuah kisah misteri. Kisah yang akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 1994 yang lalu. Jadi sebelum saya masuk ke dalam ceritanya lebih lanjut, saya mohon sahabat-sahabat untuk mendengarkan kisah dari tokoh yang akan saya ceritakan. Latar belakang dari Muji yang akan menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Karena apa yang akan saya sampaikan di awal ini akan menjadi gambaran kisah Muji di akhir kisah ini. Jadi Muji adalah seorang pemuda yang hanya dibesarkan seorang diri oleh ibunya. Ayah Muji sudah meninggal ketika dia berusia 14 tahun. Muji yang dibesarkan ibunya merupakan anak yang boleh dikatakan sangat tidak manut kepada orang tua. Muji tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya, dikatakan ibunya. Muji disekolahkan, namun di sekolahan Muji hanya bertingkah berulah dan akhirnya ibu dari Muji memutuskan ya tidak menyekolahkan Muji karena capek untuk mengurus permasalahan-permasalahan Muji yang dilakukan di sekolahnya. Akhirnya Muji tumbuh besar di sebuah kampung yang mana pergaulan di sana cukup keras. Dan Muji ditempa menjadi anak yang harus lebih kuat karena Muji hanya hidup berdua dengan ibunya. Tidak ada saudara, tidak ada sanak famili, apalagi ayah Muji sudah meninggal ketika ia masih kecil. Dan singkat cerita Muji tumbuh sampai usia 25 tahun. Muji yang sudah bertekad menjadi orang yang harus lebih kuat untuk mempertahankan diri dan menggapai apa yang dia inginkan. Muji memutuskan untuk menuntut ilmu hitam. Ilmu hitam yang diambil Muji adalah kekuatan yang digunakannya untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan. Jadi warga banyak mengatakan Muji memiliki ilmu gendam, seperti ilmu yang digunakan orang untuk merampok. Jadi ketika aksi perampokan atau aksi pencurian yang dilakukan Muji, seolah-olah orang yang melihat aksinya sama sekali tidak berpikir kalau Muji melakukan perampokan. Mereka hanya terpaku, terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga ketika Muji mencuri ke sebuah rumah. Muji menjalankan ilmu gendamnya. Orang yang ada di rumah itu seluruhnya akan tertidur pulas dan bahkan sampai ke hewan peliharaan yang seperti anjing yang untuk menjaga rumah itu, hewan itu pun akan turut diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, Muji yang boleh dikatakan menjadi provokator, menjadi bajingan lah di desa tersebut, sangat tersohor namanya. Namun warga di desa itu sama sekali tidak berani mengganggu atau mengusik apa yang dilakukan Muji. Ya memang warga mengatakan Muji tidak sering mencuri di kampungnya sendiri. Ya, kehilangan-kehilangan yang diakibatkan Muji di kampungnya
Ya mungkin karena keisengan atau tuntutan ilmu yang dilakukan Muji harus melakukan pencurian. Ya. Jadi ya pernahlah sesekali warga kehilangan di rumahnya, dan ada beberapa warga juga menyaksikan kalau Muji beraksi dengan ilmu gendamnya. Tapi kehilangan yang diakibatkan Muji ya tidak seberapa lah, palingan ya cuman sebatas barang-barang yang harganya tidak mahal lah. Jadi warga juga malas lah untuk mengusik Muji, karena Muji jangankan untuk ditegur karena aksi pencuriannya, warga salah bicara aja kepada Muji nggak segan-segan untuk menyakiti warga tersebut. Ya. Jadi memang Muji sangat ditakuti di kampung tersebut. Ya. Singkat cerita, suatu hari Muji melakukan aksinya di kampung sebelah. Muji membawa kurang lebih sekitar 11 ekor kerbau pada siang hari. Dan kerbau-kerbau itu seolah-olah manut seperti sedang digiring oleh pemiliknya. Muji membawa 11 ekor kerbau itu masuk ke kampungnya. Seolah-olah Muji tidak bersalah dan kerbau-kerbau itu adalah milik Muji. Warga yang tahu kalau 11 ekor kerbau itu adalah hasil pencurian, warga hanya diam dan menatap sinis kepada Muji. Nah, pada saat itu juga orang yang berpapasan dengan Muji, yang menatap sinis kepada Muji, itu boleh dikatakan langsung digampar oleh Muji, dan orang yang terkena tangan dari si Muji ini ya, bisa pingsan dan demam selama berhari-hari. Disitulah warga sangat segan kepada Muji. Nah, dari aksi perampokan kerbau 11 ekor Muji ini, ya, Muji menjadi DPO karena aksinya diketahui oleh sang pemilik kerbau. Namun anehnya, selama dalam masa pencarian atau polisi yang mencari Muji, menggerbak rumahnya, mencari Muji berminggu-minggu di kampung itu, Muji seakan-akan merasa tidak terjadi apa-apa. Dia beraktivitas seperti biasa di kampung tersebut, namun polisi-polisi yang mencari di mana Muji dengan membawa identitas Muji, ya. Terkadang juga warga melihat polisi itu berpapasan kepada Muji, namun polisi itu tidak mengenali kalau orang yang dicarinya sedang berhadapan dengan anggota polisi tersebut. Dan akhirnya selama berbulan-bulan pencarian dan Muji juga masih berada di kampung itu juga, tidak kabur atau tidak bersembunyi, warga semakin yakin kalau Muji memiliki ilmu hitam. Nah, jadi singkat cerita, pada suatu hari ada seseorang warga yang sudah geram karena aksi yang dilakukan si Muji sudah keterlaluan. Kita sebut saja di sini orang ini dengan nama Pak Warsono. Pak Warsono yang sudah geram dengan aksi dari si Muji, sudah sangat keterlaluan sampai-sampai Bapak Kepala Desa pun tidak berani untuk menegur Muji. Jadi pada suatu hari, Pak Warsono yang sudah jengkel kepada Muji karena anak gadis dari Pak Warsono, pada beberapa malam yang sudah berlalu, anak gadisnya diperkosa oleh si Muji dengan menggunakan ilmu gendam. Muji masuk ke dalam rumah Pak Warsono dan memperkosa anak gadisnya. Pada malam itu, Pak Warsono tidak menyadari kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Dan Pak Warsono pun tidak mendengar ada kegaduhan, teriakan dari anak gadisnya. Seolah-olah malam itu sangat senyap dan sunyi. Seluruh anggota dari keluarga yang menghuni rumah Pak Warsono tertidur sangat lelap. Dan pada pagi harinya, Pak Warsono melihat anak gadisnya sudah menangis, seolah-olah sudah putus asa dan hampir menghabisi nyawanya dengan menggantung diri. Di situ Pak Warsono menanyakan apa yang terjadi kepada anaknya. Di situ anak Pak Warsono mengatakan bahwa tadi malam Muji datang masuk ke dalam kamarnya dan memperkosa dirinya. Dia sudah berteriak sekencang-kencangnya, namun Muji membiarkan dia berteriak, membiarkan dia memukul-mukul tembok untuk membangunkan orang seisi rumah, namun tidak ada satu orang pun yang sadar kalau kejadian malam itu. Setelah apa yang dialami anak dari Pak Warsono, Pak Warsono segera mendatangi kepala desa dan menceritakan kejadian ini, dan Pak Warsono sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh si Muji. Namun di sini Pak Warsono memang sama sekali tidak mau melaporkan kejadian ini ke polisi. Karena percuma,
kalau dilaporkan ke polisi, ya, kasus ini akan ditangani polisi, akan sama persis dengan kejadian yang sebelumnya ketika Muji mencuri 11 ekor kerbau orang sebelah, ya, tetangga desa sebelah. Polisi mencari Muji, namun Muji hanya berdiam di kampung itu, beraktivitas seperti biasanya. Muji sama sekali tidak terlihat oleh orang-orang yang mencarinya. Di sini Pak Warsono yang memang kebetulan orang yang berada, orang yang berduit, Pak Warsono memutuskan mencari seorang dukun santet yang sangat sakti. Dia mengatakan ke Bapak Kepala Desa, biar hartaku habis, biar sawahku habis terjual, bahkan biar aku tinggal menumpang di rumah saudara-saudaraku, berapapun yang diminta oleh dukun santet itu akan kubayar. Yang penting si Muji harus mati, Muji harus tak matenin. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Warsono, di sini Pak Kepala Desa memberikan saran kepada Pak Warsono, kalau Bapak memang berniat, ya, Bapak juga sudah mengatakan berani habis untuk mencari dukun untuk menghabisi si Muji. Ayolah, sama-sama Pak kita cari. Kita cari orang yang benar-benar paten yang bisa menghabisi nyawa si Muji. Saya juga sudah kesal, Pak. Saya selaku kepala desa di sini seperti sudah dicoreng wajah saya. Sama sekali tidak dihargai oleh si Muji. Ya, memang ya, kita tidak bisa menangkap basah kelakuan si Muji. Ya, tapi Mbok ya janganlah ya, perlakuannya, ilmu yang digunakannya janganlah semena-mena dilakukan di kampungnya sendiri. Seolah-olah saya sudah nggak ada harga diri lagi, Pak, di kampung ini. Nah, singkat cerita, Pak Warsono dan kepala desa pun pergi keluar kota, pergi dari kampung mereka untuk mencari orang yang benar-benar paten, dukun santet yang benar-benar paten yang untuk bisa menghabisi nyawa si Muji. Nah, singkat cerita di sini, Pak Warsono ya, bersama Bapak Kepala Desa akhirnya bertemu dengan seorang dukun yang memang ahli dalam bidang santet menyantet. Dia menyanggupi untuk membunuh si Muji dalam waktu paling lama 2 Jumat. Dia akan bisa menghabisi nyawa si Muji. Karena dilihat dari mata batinnya, dukun itu mengatakan kalau pendamping dari Muji ya, pendamping dari Muji merupakan arwah ya, atau khodam yang dimiliki ayahnya si Muji. Jadi di sini ayahnya Muji ini memang dulu bukanlah orang yang baik-baik ya. Pada zamannya dulu, ketika masih muda, ketika belum menikah dengan ibunya Muji, ayahnya Muji merupakan gembong perampok, ya, gembong perampok yang sangat besar. Bahkan kakek atau keturunan dari Muji dulunya juga merupakan perampok dari zaman kerajaan. Boleh dikatakan ya memang sudah menjadi garis keturunan mereka lah. Nah, ilmu yang dimiliki si Muji ini bukan ilmu yang sembarang ilmu yang dituntut, melainkan kekuatan dari garis keturunannya. Bahkan dukun ini mengatakan ketika aksi yang dilakukan si Muji, Muji bukan 100% dirinya sendiri. Muji berkembaran dengan khodam yang dimiliki oleh ayahnya Muji. Boleh dikatakan ayahnya Muji yang sudah meninggal, ruh dari ayahnya Muji mendampingin anaknya ketika melakukan tindak kejahatan. Nah, dukun ini mengatakan, saya bisa melakukan apa yang kalian minta. Saya bisa matikan si Muji, tapi resikonya sangat besar. Kalau Muji nggak mati, saya yang akan mati. Jadi saya minta nyawa saya dihargai dengan sebidang tanah. Nah, karena memang Pak Warsono terkenal sebagai saudagar tanah, Pak Warsono mengatakan, yowes lah, kalau memang Mbah bisa menghabisi Muji, harta saya yang ada di desa, kita bagi 2. Kita belah 2. Sebagian punya Mbah, sebagian punya saya. Kalau Mbah setuju, saya akan buat surat pernyataannya dalam waktu 2 Jumat. Kalau Mbah bisa menghabisi Muji, Mbah boleh ambil setengah dari tanah yang saya miliki beserta isinya. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Warsono, dukun ini pun semangat dan mulai melakukan ritualnya. Selama 2 minggu, selama 2 Jumat, ya, selama 2 Jumat, Pak Warsono dan kepala desa tidak kembali ke kampungnya, hanya menunggu apa yang dikerjakan oleh simbah dukun ini. Karena perjanjiannya, ketika informasi dari desa sudah datang kalau Muji sudah mati, mereka baru sama-sama, Pak Warsono, kepala desa dan dukun ini sama-sama kembali ke desa untuk membagi tanah yang sudah dijanjikan oleh Pak Warsono. Di sini Pak Warsono melihat
apa yang dilakukan Mbah ini memang benar-benar di luar akal sehat. Mbah ini seperti menggunakan boneka canang ya, boneka teluh. Boneka itu dibuat dari puntalan jerami, persis seperti manusia. Bagian rambutnya digunakan daun ijuk atau bulu ijuk yang berwarna hitam. Ya. Di situ Mbah Warsono menuliskan nama Muji dengan jarinya yang sudah dilukakan, ditulis dengan nama Muji tapi menggunakan aksara Jawa. Nah, di situ Mbah Warsono mencoba untuk menikam, menusuk Muji dari jauh dengan jarum yang terbuat dari emas. Namun apa yang dilakukan Mbah yang untuk pertama kali, percobaan untuk membunuh Muji pertama kali, jarum yang ditancapkan ke tubuh boneka ini, ya, tubuh canang ini, jarum itu tiba-tiba patah dan tiba-tiba petir menyambar. Jadi ketika jarum itu ditikamkan ke boneka yang bertuliskan nama Muji dengan menggunakan darah, ditikamkan, jarum itu patah dan petir menyambar. Mbah itu langsung melepaskan boneka canangnya dan Mbah itu langsung bersemedi. Nah, ketika di dalam semedi, Pak Warsono dan Pak Kades, kepala desa, mendengarkan Mbah berkomunikasi seolah-olah si Mbah Dukun ini berbicara atau dalam keadaan setengah kesurupan. Di situ dia mengatakan bahwa yang bisa membunuh Muji bukanlah kekuatan yang istilahnya terlihat ya. Istilahnya santet yang menggunakan jarum atau dikirimkan teluh, dikirimkan paku ya ke dalam perutnya atau semacam lainnya. Muji hanya bisa dibunuh dengan dikirimkan racun. Nah, racun yang akan membunuh Muji ya, diambil dari pohon bambu, sembilu pohon bambu yang dikeringkan lalu diterbangkan. Nah, itulah yang akan dapat membunuh Muji. Tapi Muji tidak mati secara langsung karena racun itu akan menyebar perlahan dan akhirnya akan menggerogoti seluruh tubuh Muji dan membuatnya mati. Kalau kekuatan yang kamu kirimkan untuk membunuh Muji, kekuatan kamu bukan tandingan dari si Muji. Tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau Muji tahu, kalau dia sadar kalau dia tengah disantet, kamu bisa dikirim balik dan kamu bisa mati. Nah, setelah Mbah itu mengeracau, mengoceh sendiri seperti kesurupan, dia pun tersadar. Ketika tersadar, dia langsung menanya ke Pak Warsono dan ke Pak Kades. Bapak-bapak tadi mendengar apa yang saya katakan? Soalnya tadi saya seperti mengeracau, tapi saya tidak bisa menangkap secara jelas apa yang saya katakan. Nah, mungkin bapak-bapak bisa mengingat kembali apa yang saya katakan. Di sini Pak Warsono menjelaskan ya, karena dia mendengar dengan seksama apa yang dikatakan Simbah itu, dan keesokan harinya Simbah menjalankan apa yang direncanakan mereka. Mereka mencari pohon bambu yang diminta ketika Mbah itu kesurupan. Mereka mulai mengambil semilu atau bagian luar yang ada di pohon bambu yang kalau terkena kulit tuh gatal. Nah, itu dikatakan semilu ya. Dikumpulkan, dikeringkan, dan pada suatu malam mereka sudah siap dengan sesaji dan alat-alat untuk melepaskan racun ini, dikirimkan kepada Muji. Pada malam itu si dukun ini melakukan aksinya lagi ya. Dengan ya sudah dikumpulkannya semilu bulu tadi, sudah dikumpulkannya di dalam mangkuk ya. Entah apa yang dibacanya, seolah-olah seperti ada angin kecil yang berputar-putar ya, di dalam mangkuk tersebut, dan perlahan membuat tumpukan dari semilu itu berputar seolah-olah ada tornado ya, tapi kecil di dalam piring itu, dan berputar. Ketika Mbah itu menepisnya terbang, benda itu pun langsung menghilang. Dan Mbah langsung menaruhkan mangkuk itu di tempat sesaji yang mereka gunakan. Simbah mengatakan kepada Pak Warsono dan Bapak Kepala Desa, sekarang bapak-bapak kita tunggu. Kalau sebelum subuh nanti ada bercak darah yang terlihat di dalam mangkuk ini, Muji kena. Tapi kalau tidak, ya kita harus mencobanya lagi. Nah, jadi mereka lek-lekan ya, mereka begadang menunggu mangkuk yang sudah ditaruh di dalam wadah penuh dengan sesaji. Sekitar jam 2:30 pagi, Pak Warsono mengatakan di situ terlihat bintik-bintik darah ya,
Semula perjak darah itu terlihat dikit dan akhirnya terlihat gumpalan darah besar, ya, gumpalan darah besar terdapat di dalam mangkuk tersebut. Dan Mbah pun mengatakan, saya jamin Muji kena, besok kita bisa lihat. Nah, pada pagi harinya, sekitar jam 9 pagi, utusan dari kampung menyusul ke rumah Mbah Dukun ini dan mengatakan kalau Muji semalam pingsan dan muntah darah. Nah, mereka yang mendengar itu langsung bergegas pulang ke kampung, ya, dan langsung memang begitu mereka tiba di kampung, warga sudah heboh. Muji mati kena santet. Muji mati kena santet. Syukurlah. Jadi warga bukannya kasihan dengan Muji, malah warga sangat senang sekali. Nah, di kondisi Muji yang sudah sekarat dan ibu dari Muji yang sudah sangat tua, ya, mengurus anaknya yang sakit dari hari ke hari sudah semakin parah. Hari pertama Muji muntah-muntah darah. Hari kedua Muji tidak bisa makan dan tidak bisa minum apa-apa. Ya, Muji hanya bisa terbaring saja. Dan Mbah Dukun yang sudah menagih janjinya kepada Pak Warsono, ya, dan Pak Warsono mengatakan, kita tunggu sehingga Muji mati. Kalau Muji mati silahkan kamu ambil. Kamu ambil apa yang sudah saya janjikan. Jadi mereka bersama-sama menyaksikan penderitaan Muji sebelum sakaratul maut. Ya. Akhirnya kurang lebih sekitar 12 hari Muji menderita dan banyak warga melihat dan Pak Warsono juga melihat. Ya. Seluruh tubuh Muji sudah kering, layaknya tengkorak. Tubuhnya sudah balu dan terutama bagian wajahnya. Bagian wajah Muji seperti pori-porinya terbuka dan mengeluarkan darah. Memang efek atau dampak dari racun yang dilepaskan oleh dukun ini sangat luar biasa. Ya. Di bagian dada Muji terlihat bekas biru, ya, bekas lebam yang sangat mengerikan. Seolah-olah bagian organ dalam Muji sudah busuk. Nah, pada hari ke-12 Muji pun meninggal dunia dengan sangat menderita. Ibu Muji yang sudah tak berdaya lagi, sudah tidak memiliki apa-apa lagi, anak satu-satunya yang memang boleh dikatakan biang kerok atau boleh dikatakan ya sangat meresahkan warga. Tapi hanya itulah harta satu-satunya milik ibunya Muji, mengikhlaskan anaknya meninggal. Namun kesedihan ibu Muji tidak sampai di situ saja. Warga yang mengetahui kalau Muji meninggal dunia, tidak ada satupun warga yang sudi untuk merawat atau melayani jenazah Muji dengan baik, ya. Memandikan, menyolatkan hingga menguburkan. Hanya ada 3 orang dari warga kampung itu. Bapak kepala desa yang terpaksa, tetangga Muji yang memang dekat dengan ibunya Muji dan merasa kalau apa yang dilakukan Muji ini bukanlah kehendaknya, namun ya memang terpengaruh dari ilmu atau kekuatan dari mendiang ayahnya. Dan seorang lagi adalah ibu Muji yang sudah tua renta. Mereka bertiga mengafani Muji yang sangat terlihat menyedihkan, menyolatkan dan memakamkan Muji. Karena pemakaman di kampung itu merupakan tanah wakaf dari Pak Warsono. Ya. Jadi Pak Warsono yang mewakafkan tanahnya untuk warga kampung yang meninggal dipersilahkan dimakamkan di sana. Karena Pak Warsono dendam dan Pak Warsono lah yang membunuh Muji. Ya. Pak Warsono melarang untuk menguburkan Muji di pemakaman itu. Nah, Pak Warsono tidak memperbolehkan. Pak Warsono mengatakan ya silakan kubur di halaman rumahnya saja. Kalau perlu kubur di dalam rumahnya agar arwahnya nggak gentayangan. Digembok sekalian rumahnya biar nggak keluar lagi yang namanya Muji. Mendengar itu, ibu dari Muji yang sudah tua renta mohon maaf sebelumnya ya, sampai bersujud mencium kaki Pak Warsono mengatakan, kalau memang kesalahan anak saya sudah menyakiti Bapak, menghancurkan hidup putri Bapak, menghancurkan warga desa ini, balaskanlah dendam kalian kepada saya. Tapi saya mohon, di akhir hayat anak saya,
ya, di akhir kehidupannya, tolonglah perlakukan dia layaknya seperti manusia. Kalau memang Bapak tidak boleh memakamkan anak saya di tanah wakaf milik Bapak, saya akan memakamkannya bersebelahan dengan tempat tidur saya di dalam rumah. Tapi saya mohon kepada Bapak, kepada seluruh warga kampung untuk memaafkan kesalahan anak saya, Muji. Nah, setelah Ibu Muji mengatakan itu, apa yang dikatakan Ibu Muji benar-benar dilakukannya. Karena orang tua yang sudah sangat kecewa dengan perilaku warga kampung yang boleh dikatakan ya sangat menghina kematian atau wafatnya si Muji. Sangat tidak menghargai, sangat tidak memiliki rasa keprihatinan. Layaknya Muji lebih, mohon maaf sebelumnya, lebih hina dari binatang seperti anjing. Akhirnya Ibu Muji meminta ke tetangganya menggali makam tepat di dalam ruangan, di dalam kamar bersebelahan dengan tempat tidur ibunya Muji. Nah, singkat cerita, Muji dimakamkan di situ dan 2 hari setelah Muji meninggal, ditemukan ibunya Muji meninggal persis berada di tempat tidur di sebelah makamnya si Muji. Warga yang khawatir ya melihat beberapa hari ibunya Muji tidak keluar rumah. Ya, warga memutuskan untuk memberanikan diri masuk ke rumah Muji, ke rumah almarhum Muji, dan di sana mereka menemukan kalau ibunya Muji sudah meninggal dunia. Nah, disinilah warga kembali beramai-ramai ya, memakamkan ya, memandikan, menyolatkan dan menguburkan ibunya Muji di pemakaman umum atau tanah pemakaman milik Pak Warsono. Karena warga berpikir kalau sudah tidak ada lagi lah dendam antara Muji, antara warga dengan Muji. Karena ya Muji urusannya dengan Muji, kalau ibunya lain cerita. Jadi ibunya beramai-ramai lah warga mempersiapkan pemakamannya, ya, disolatkan, dikuburkan secara layak di pemakaman umum milik tanah wakaf milik Pak Warsono. Setelah keluarga Muji, seluruh keluarga Muji yang ada ya, ibunya Muji pun sudah meninggal dunia. Beberapa hari setelah meninggal ibunya Muji, warga sudah merasa tenang. Warga sudah merasa tenang karena sudah tidak ada lagi sosok Muji yang menghantui atau mengganggu warga-warga yang ada di kampung itu. Dan Pak Warsono pun segera memberikan janjinya kepada dukun itu untuk membagi 2 seluruh tanah ya. Pak Warsono membagi 2 tanah yang dimilikinya bersama dukun itu. Setelah kematian Muji dan ibunya, rumah yang dulu ditempati Muji bersama ibunya dan terdapat makam Muji di dalam rumah tersebut terlihat sangat menyeramkan karena tidak ada lagi yang menempatinya, tidak ada lagi yang mengurusnya. Jadi memang rumah itu menjadi rumah yang memiliki gimik sangat menyeramkan. Bahkan warga pun sangat enggan ya kalau malam hari lewat di depan rumah tersebut. Karena warga sering melihat penampakan pocong yang duduk di dalam rumah tersebut. Karena rumah itu tidak memiliki kaca ya. Rumah zaman dulu. Rumah yang memiliki tanah lantai dengan tanah, hanya dilapisi bilik ya. Nah, warga yang sering lewat malam-malam melihat seperti ada sosok pocong yang ada duduk di dalam rumah tersebut. Bahkan tetangga yang berada di sebelah rumah Muji kerap kali mendengar seperti ada orang yang beraktivitas di dalam rumah tersebut. Nah, jadi warga sangat takut ya dengan sosok rumah yang dulu ditempati oleh Muji atau makam yang ada di dalam rumah itu. Nah, setelah kurang lebih 2 minggu, Muji sudah meninggal akibat kiriman santet ya, kiriman racun yang dikirim oleh dukun yang diperintahkan oleh Pak Warsono. Kabar menggemparkan terdengar kalau dukun yang membunuh Muji, kalau dukun yang sudah menerima sebagian harta, sebagian tanah dari Pak Warsono, meninggal dunia dengan cara sangat mengenaskan, dengan leher yang seperti dicekik dan bagian wajahnya membiru.
Kejadian ini menghebohkan warga kampung dan apalagi Pak Warsono yang mendengarnya. Pak Warsono takut kalau ini adalah ulah arwah Muji yang menuntut balas. Ternyata apa yang ditakuti Pak Warsono memang benar. Setelah dukun itu mati, mulai kampung itu, desa itu diteror penampakan pocong yang sering gentayangan. Yang tadinya sosok pocong itu hanya terlihat di dalam rumah Muji atau di dekat makam Muji yang terdapat di dalam kamar. Pocong itu mulai keluar menghantui warga. Pak Warsono yang mengalami gangguan yang sangat parah. Rumah Pak Warsono didatangi oleh sosok pocong itu. Dan pada saat malam hari, seluruh makanan yang ada sebelum mereka melakukan makan malam. Jadi setelah maghrib, Pak Warsono pergi sholat maghrib berjamaah di musola bersama anak istrinya. Jadi rumah dibiarkan kosong, makanan di meja makan yang disiapkan untuk disantap setelah pulang dari musola, setelah sholat maghrib berjamaah. Ketika mereka pulang, tudung saji atau penutup lauk yang ada di meja itu terbuka dan seluruh lauk yang ada di sana berlendir dan basi. Nasi yang ada di dalam kukusan yang di dalam dapur juga berlendir dan mengeluarkan bau yang sangat tidak enak. Pak Warsono melihat itu heran dan berpikir kalau ini adalah seperti gangguan pocong gangguan arwah Memang konon katanya kalau ada arwah manusia atau orang yang mati gentayangan, kalau menyentuh makanan itu seketika langsung basi dan berlendir. Malam itu keluarga Pak Warsono yang ketakutan dengan teror ini. Padahal belum malam baru ba'da maghrib. Mereka sudah ketakutan dan menutup rapat rumahnya. Mereka berkumpul di ruang tengah untuk tidur bersama-sama. Pak Warsono dengan anak-anaknya. Ketika jam 11 malam, anak Pak Warsono yang dulunya menjadi korban pemerkosaan Muji berteriak ketakutan seolah-olah melihat sosok yang sangat menakutkan. Padahal anak gadis Pak Warsono itu berada tepat di sebelah ibunya, berbaring di sebelah ibunya dan dengan mata yang menjelip ke atas, berteriak seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dengan tangan yang meraih-raih ke atas, berteriak, seperti melihat sosok yang sangat mengerikan. Berteriak dan akhirnya di situ Pak Warsono menarik anaknya dan memeluk anaknya. Nah, ketika anaknya sadar, anaknya langsung bercerita, "Pak, tolong aku, Pak. Muji datang, Pak. Aku takut, Pak." Nah, anaknya bercerita, ketika dia sedang berbaring, dia merasakan atau melihat seolah-olah Muji yang sudah menjadi pocong dengan wajah yang sangat menakutkan berbaring di atas tubuhnya dengan wajah Muji, wajah pocong itu menempel di wajahnya seolah-olah bertindihan seperti ini. Dengan rasa yang sangat berat sekali sehingga dia kesulitan bernapas, dia mencoba untuk menolak pocong itu atau mencoba untuk menepis pocong itu, namun tidak kena. Ketika dia mendorong pocong itu tembus. Namun pocong itu terus berhadapan di wajahnya dan rasa berat seperti ketibanan terasa sesak di dadanya. Nah, mendengar itu Pak Warsono langsung mengajak anak-anaknya, mengajak istrinya pergi beramai-ramai ke rumah kepala desa. Jam 11 malam itu mengetuk rumah kepala desa dan kepala desa membuka pintu dari rumahnya, melihat Pak Warsono beramai-ramai datang dan menceritakan kejadiannya dan meminta tolong untuk menginap di rumah kepala desa pada malam itu. Singkat cerita, pada malam itu mereka sudah berkumpul. Keluarga Pak Warsono dan keluarga Bapak Kepala Desa berkumpul beramai-ramai tidur di ruang tengah. Kurang lebih ada 9 orang berkumpul di tengah-tengah dan pada jam 12:30 malam Pak Warsono yang pengen buang air kecil ke kamar mandi, yang mana rumah pada zaman itu WC-nya atau
kamar mandinya berada di luar, jadi jamban ya. Jadi rumah berpisah dengan kakusnya atau jambannya. Jadi jambannya dibuat ada kolam ikan, dan di atasnya ada jamban yang terbuka. Disitulah mereka MCK ya, mandi, cuci kaki, dan buang air besar di jamban itu. Dan Pak Warsono yang lupa dengan kejadian teror Pocong Muji ya, langsung keluar pada jam 12:30 malam itu, keluar menuju jamban yang jaraknya dari pintu dapur rumah Pak Kepala Desa ke jamban itu kurang lebih sekitar 15 meter. Dengan suasana yang sangat gelap ya, cuman membawa obor, Pak Warsono langsung masuk ke dalam kakus dan membuka kain sarungnya. Pak Warsono menancapkan obor di jamban dan buang air. Nah, ketika Pak Warsono sedang nongkrong ya, sedang buang air, Pak Warsono merasa seperti di belakangnya ada yang menyenggolnya dengan dengkul. Jadi Pak Warsono yang sedang nongkrong ya, dari belakang seperti ada yang menyenggol punggungnya dengan dengkul, seperti dek dek gitu, dek gitu. Nah, Pak Warsono yang merasa bergetar ya, jamban itu berasa bergetar dan ada seolah-olah ada yang menyentuh bagian punggungnya seperti dengkul. Mulai merasa merinding, dan di situ Pak Warsono mencium aroma seperti bau bangkai yang sangat menyengat. Nah, Pak Warsono yang sadar kalau itu adalah teror dari Pocong Muji. Ya. Pak Warsono berlahan langsung mengambil obornya langsung refleks langsung memukul ke bagian belakang dengan obor yang masih menyala. Ternyata tidak ada apa-apa. Pak Warsono langsung membasuh dan berdiri menggunakan sarungnya. Ketika Pak Warsono ingin keluar dari jamban itu, jadi jamban itu, untuk masuk ke jamban itu ada titian ya, ada sebatang kayu untuk menjadi jembatan. Ketika Pak Warsono sedang meniti jamban itu yang cuma 2 meter lah jaraknya, di situ Pak Warsono melihat Muji yang menunggu di ujung kayu itu, di ujung titian itu, berdiri dengan menggoyang-goyangkan badannya seperti ini. Terlihat di situ wajah Muji yang Pak Warsono kenal betul karena dendamnya kepada Muji. Di situ Pak Warsono melihat wajah Muji yang mengeluarkan belatung dan darah yang menggumpal-gumpal di bagian mulut dan hidungnya. Di situ Pak Warsono dengan paniknya, Pak Warsono berlari hingga Pak Warsono menabrak bagian pintu dapur dari rumah Bapak Kepala Desa. Dan obor yang dibawa Pak Warsono terjatuh ke bagian tumpukan kayu bakar di samping di samping pintu dapur rumah Bapak Kepala Desa, menyebabkan obor itu menjadi api dan bagian dapur dari rumah Bapak Kepala Desa pada malam itu terbakar. Warga yang heboh melihat kebakaran di dapur rumah Bapak Kepala Desa beramai-ramai menimba air dan menyiramnya. Alhamdulillah, rumah Bapak Kepala Desa hanya bagian dapurnya saja yang kebakaran. Keesokan harinya, teror dari Pocong si Muji ini mulai menghebohkan warga dan mulai orang-orang takut beraktivitas pada malam hari. Nah, Pak Warsono yang sudah kapok ya, karena anak perempuannya melihat langsung sosok Muji, merasakan teror langsung sosok Muji, dan pada malam itu juga, pada malam yang bersamaan juga, Pak Warsono mengalami teror dari Pocong Muji yang menyebabkan hampir seluruh keluarganya terpanggang hidup-hidup di dalam rumah Bapak Kepala Desa. Keesokan harinya, mereka memutuskan, Pak Kepala Desa dan Pak Warsono memutuskan untuk sama-sama keluarganya pindah ke Balai Desa. Jadi di Balai Desa memang terdapat aula untuk rapat dan mereka mempersiapkan seluruhnya ya, perlengkapan mulai dari tempat tidur, bantal, guling, dan perlengkapan masak ya. Mereka dua keluarga itu tinggal di Balai Desa. Nah, warga yang sudah sangat ketakutan mendengar teror dari Pocong Muji, dan juga Pocong Muji juga sangat ekstrim ya. Pada malam itu hampir menewaskan keluarga Pak Warsono dan Bapak Kepala Desa.
Kalau saja tidak cepat warga memadamkan api, ya pastilah orang yang sedang tertidur di dalam rumah kayu itu, ya, rumah kayu yang sangat cepat dilalap api, bisa saja mati. Nah, warga mulai memutuskan setelah maghrib tidak ada lagi yang berani keluar rumah. Jadi pada malam-malam berikutnya, hampir setiap rumah warga, ya, rumahnya didatangi pocong muji dengan tanda seluruh makanan yang tersisa atau makanan yang baru dimasak ditinggal sebentar keluar rumah atau ditinggal sebentar dari dapur masuk ke dalam ruang tengah atau masuk ke kamar. Ketika dilihat lagi, makanan itu sudah berlendir dan busuk. Hampir seluruh rumah warga yang ada di kampung itu mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Hingga akhirnya pada suatu hari, ya, ketika Pak Kepala Desa Pak Warsono tengah sholat berjamaah, sholat maghrib di musola yang ada di desa tersebut. Mereka memutuskan tanggunglah kalau cuman maghrib aja, karena kita tinggal di balai desa yang letaknya agak jauh dari musola. Jadi mereka memutuskan untuk sholat isya berjamaah. Jadi dari maghrib mereka menunggu dengan membaca yasin dan berzikir. Mereka menunggu waktu masuk isya. Mereka akan sholat berjamaah lagi. Nah, ketika setelah ba'da isya, yang mana ketika isya itu warga sudah sepi, hanya beberapa orang warga saja yang sholat berjamaah. Nah, ketika mereka keluar dari musola, sekitar ada 4 orang, ya, 4 orang keluar dari musola selesai melaksanakan sholat isya. Mereka keluar dari musola ingin menggunakan sendal. Nah, sendal dari Pak Warsono dan sendal dari salah seorang yang ada di sana tiba-tiba hilang. Hilang nggak tahu kemana, dan mereka mencari, ya, mereka berempat mencari di bagian-bagian musola, dan ketika mereka sedang mencari, di situ terlihat pocong muji yang ada di dekat keranda di dalam musola tersebut. Keranda yang digantung di bagian atas di dekat tempat wudhu, dan pocong muji berada persis di bawah keranda yang sedang digantung itu. Orang yang melihat sosok pocong muji ini berteriak meminta tolong, dan ketiga orang yang ada di sana, ya, mengejar dan takut terjadi apa-apa. Di sana mereka melihat orang yang melihat sosok pocong muji ini sudah pingsan. Di situ pocong muji seolah-olah enjoy, ya, tidak merasakan apa-apa, sedangkan berada di dalam musola. Ya. Di situ imam yang mengimami sholat isya tadi mencoba untuk mengazani pocong muji agar pocong itu kabur. Namun pocong itu seolah-olah tidak merasakan apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa, dan mereka bersama-sama membacakan ayat kursi. Pocong itu sama sekali tidak merasakan apa-apa, dan ketika salah seorang ingin masuk ke dalam musola untuk mengambil surat yasin, untuk membacakan surat yasin, orang itu dicegat oleh pocong muji. Nah, disitulah pocong muji menatapnya dengan tajam dan tiba-tiba menghilang. Teror ini terus dialami oleh warga. Hampir 4 bulan, warga yang sudah merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, dan boleh dikatakan kampung itu sudah menjadi kampung mati. Mulai dari satu persatu, warga memutuskan untuk pindah. Ya, pindah ke rumah kerabatnya yang ada di kampung sebelah. Karena tidak tahan lagi dengan teror pocong muji. Ada satu kisah dari salah seorang warga yang hampir membunuh istrinya sendiri gara-gara teror pocong muji. Jadi malam itu, mereka yang merupakan pengantin baru, ya, tidur sekitar jam 8 malam. Jadi memang setelah teror pocong muji ini, warga kampung setelah azan maghrib tidak ada satu lagi yang keluar rumah. Ya. Musola pun sudah mulai sepi, hanya ada muazim yang azan sholat sendirian di musola itu karena rumahnya bersebelahan dengan musola. Tidak ada lagi yang sholat berjamaah. Anak-anak tidak ada lagi yang pada maghrib, ya, sholat atau mengaji di masjid. Semuanya menghabiskan aktivitas di dalam rumah.
pada malam itu, warga ini kita sebut saja dengan nama Pak Edi. Pak Edi yang merupakan pengantin baru, malam itu hampir membunuh istrinya sendiri. Jadi ketika dia sedang tidur bersama istrinya, ya, seperti biasa, istrinya tidur di ranjang sebelah kanan, dekat dengan tembok, dan dia di sebelah kiri, di ujung ranjang. Ketika malam itu, sekitar jam 8, dia sudah tertidur dan pada malam itu dia mencium aroma seperti aroma amis dan mencium aroma seperti aroma bangkai. Nah, karena aroma itu sangat menyengat dan dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia melihat ke kanan, ya, yang dikiranya istrinya sedang tertidur. Di situ dia melihat sosok pocong Muji sedang tertidur di sebelahnya dan wajah pocong itu mengarah ke wajah dari bapak tersebut. Nah, orang ini langsung berlari ke dapur dan mengambil pentungan dan memukul sosok pocong tersebut. Nah, ketika dipukul, barulah istrinya ini, ya, setelah dipukul, barulah istrinya ini berteriak minta tolong karena takut kalau suaminya ini kesurupan. Jadi sepasang suami istri ini saling menuduh. Nah, si bapak ini tadi menuduh kalau melihat yang di sebelahnya ini bukan istrinya melainkan pocongnya si Muji. Dan istrinya ini ketakutan karena suaminya yang tidak pernahnya kasar dengan dia tiba-tiba mengambil pentungan dan memukulinya, takut kalau suami ini kesurupan. Nah, mereka saling berteriak dan keluar rumah. Pada malam itulah warga baru berani keluar rumah dan menanyakan apa yang terjadi. Diceritakannya lah kalau Pak Yadi ini, aku tadi tidur, aku mencium aroma bau bangkai, dan ketika aku bangun, aku melihat Muji yang ada di sampingku dengan wajahnya yang menatap ke arah mukaku yang sangat menakutkan. Ya. Aku takut dan aku refleks mengambil pentungan dan kupukul pocong itu, dan ternyata pocong itu adalah istriku. Nah, istrinya ini pun bercerita kalau ya aku takut lah kalau masku kalau kesurupan, mati aku nanti. Nah, jadi mereka saling berdebat dan akhirnya memang ternyata yang dilihat oleh Pak Yadi ini adalah sosok pocong Muji yang ada di sampingnya. Jadi pocong itu menutupi jasad dari istrinya bapak ini, ya, menakut-nakuti bapak tersebut untuk bapak ini memukul atau membunuh istrinya. Jadi teror pocong Muji ini sudah sangat ekstrim. Nah, keesokan harinya seluruh warga yang masih tersisa di kampung itu berkumpul di balai desa pada pagi hari itu. Mereka berkumpul beramai-ramai dan di sini Pak Kepala Desa mengatakan, sekarang ginilah, mungkin kesalahan Muji memang ada kepada kita. Muji semasa hidupnya banyak sekali membuat kita kesal, banyak sekali membuat kita marah, banyak sekali merugikan kita. Namun ya, kita juga ada salah kepada Muji. Semasa hidupnya ya, kita tidak pernah istilahnya membuka diri atau menerima Muji apa adanya. Karena perilaku Muji yang sangat menyimpang dengan ilmu hitam yang dia gunakan, kita malah mengucilkan Muji sehingga membuat Muji lebih terjerumus ke dalam dunia ilmu hitam. Dan yang kedua, ketika dia sudah meninggal dunia dan ibunya sudah meminta maaf kepada kita, tidak ada satupun dari kita, saya yakin, kata Bapak Kepala Desa, saya yakin tidak ada dari satupun di antara kita semua yang ada di sini telah memaafkan kesalahan dari Muji yang sudah meninggal dunia. Bahkan untuk memakamkannya, memandikannya, ya, menyolatkannya selayaknya orang Islam, kita tidak ada yang mau. Saya saja saya akui, saya terpaksa. Karena saya selaku kepala desa, saya terpaksa melakukan itu. Yang mungkin karena kesalahan kita inilah arwah dari Muji marah dan menuntut balas. Jadi gini, saya memiliki inisiatif, gimana kalau makam dari Muji, ya, makam dari Muji kita bongkar, ya, jenazahnya kita keluarkan lagi,
kita sholatkan lagi, baru kita makamkan lagi di tempat yang lebih layak, yaitu di pemakaman umum tanah wakapan dari Pak Warsono. Nah, gimana menurut Pak Warsono? Ya saya terserah dari Bapak Kepala Desa aja lah. Saya ngikut-ngikut aja Pak, karena saya sudah nggak kuat Pak. Saya juga lillahi ta'ala, saya udah memaafkan kesalahan dari almarhum Muji. Nah, disinilah baru warga-warga mengatakan Muji adalah almarhum. Yang selama ini ya, orang mengatakan hantu Muji, pocong Muji, setan Muji, ya, jadi-jadian Muji. Nah, setelah hari itulah baru mereka mengatakan almarhum Muji, yang selayaknya kita katakan kepada orang muslim, saudara kita yang sudah meninggal. Nah, hari itu warga beramai-ramai ya, menggali makam Muji yang ada di dalam rumahnya, membawanya kembali jenazah itu untuk dibersihkan ya, dibersihkan, dikafankan lagi, disolatkan lagi, dan dimakamkan secara layak di samping makam ibunya di pemakaman umum. Nah, memang setelah malam kejadian makam Muji dipindahkan, tidak ada lagi teror pocong di kampung itu, dan warga pun mulai tenang. 1 minggu berlalu, warga mulai kembali membuka rumahnya ya. Yang tadinya ketika azan maghrib semua pintu sudah tertutup, sekarang ya mulailah mereka sudah ada salah satu lah warga yang berani pergi sholat berjamaah isya atau subuh ya, sholat subuh berjamaah ke masjid. Nah, ketika sudah lewat dari 1 minggu, teror pocong Muji mulai gentayangan lagi ya. Warga yang kembali ya, dari sholat berjamaah dari musola dihadang oleh sosok Muji, dan beberapa kali warga melihat kalau pocong Muji ini keluar masuk ke rumah warga ya, seperti yang dulu-dulu seluruh makanan yang ada di sana menjadi busuk, dan teror pocong Muji kali ini lebih menakutkan lagi. Banyak hewan ternak warga mati secara mendadak. Jadi pada malam hari seperti ada yang mencekik kambing-kambing yang ada di sana. Jadi kambing-kambing itu berteriak seolah-olah ada yang mencekiknya, dan keesokan harinya sekandang ya, istilahnya kalau ada 6 ekor kambing yang ada di kandang rumah warga tersebut, ke-6-6-nya mati. Ayam pun begitu. Ya. Jangankan anak ayam yang masih kecil, telur ayam aja dipecahkan. Ya. Telur ayam berserakan yang ada di kandang itu pecah semua. Anak-anak ayam mati semua, seperti lehernya ada yang mematahkannya. Nah, di sini warga yang mulai ketakutan lagi dengan teror pocong Muji, dan yang sangat membuat warga takut. Pada suatu hari ya, sebelum maghrib, ada keluarga, salah satu keluarga yang tidak jauh rumahnya dari rumah Bapak Kepala Desa, memiliki anak yang masih balita. Jadi pada maghrib itu anak balita itu ditaruh di kalau saya bilang tuh ayunan ya, atau buenan yang terbuat dari kain yang biasa digantung, yang ditaruh anak ya. Jadi supaya anak tidur digoyang-goyang seperti itu. Nah, jadi sebelum maghrib ibu anak ini menaruh anaknya di dalam ayunan itu, dan ketika ditinggal sebentar masuk ke dalam kamar. Ketika ibunya melihat ke ruangan tempat anaknya ditaruh di dalam ayunan itu, terlihat sosok pocong Muji tengah memperhatikan anak kecil itu. Seolah-olah pocong itu ingin menganiaya anak kecil itu. Dengan sigap ibu anak ini langsung mengambil anaknya yang ada di dalam kain, langsung membawanya keluar. Nah, setelah kejadian itulah hampir seluruh dari warga yang ada di kampung itu meninggalkan kampung. Hampir 1 tahun kampung itu kosong, hanya didatangi pemilik rumah pada siang hari. Jadi mereka beraktivitas siang hari seperti biasa, namun ketika malam seluruh warga yang ada di sana pindah atau menginap di rumah kerabat atau keluarga yang ada di keluar kampung. Diceritakan hampir 1 tahun kampung itu kosong, dan setelah kampung itu kosong, alhamdulillah, hampir 1 tahun itu warga kembali berkumpul dan mengadakan ruwetan lah, mengadakan sedekahan ya,
keselamatan untuk istilahnya bersyukur lah, karena ya selama 1 tahun ini tidak ada korban jiwa dan sudah tidak ada lagi penampakan pocong teror dari pocong Muji. Jadi setelah 1 tahun itu di balai desa diadakanlah ruwetan, ya, sedekah. Seluruh warga berkumpul membacakan doa selamat dan meminta kepada Allah SWT untuk tidak ada lagi musibah. Ya. Warga mengatakan teror pocong Muji ini adalah musibah. Dan mereka setelah kejadian ini, mereka sadar bahwa seburuk-buruknya manusia semasa hidup, ketika dia sudah meninggal dunia, kewajiban kita selaku sesama manusia, selaku saudara seiman, harus memaafkan apa yang telah almarhum lakukan semasa hidupnya. Jadi ini pelajaran buat warga kampung itu dan pelajaran juga buat sahabat-sahabat semua. Janganlah kita menyimpan dendam kepada orang yang sudah meninggal. Ketika dia sudah meninggal, hukumnya sudah habis di dunia ini. Kita ikhlaskan sajalah. Kita ikhlaskan. Biar Allah yang mengganjar perbuatan yang telah dilakukannya semasa hidup di dunia ini. Bukan hak kita, ya, bukan tugas kita untuk menghukum almarhum yang sudah meninggal. Apalagi melalaikan kewajiban kita menelantarkan jenazah saudara kita yang sesama muslim. Ya, kita melihat beliau meninggal dengan cara yang mengenaskan. Kita telantarkan ibunya yang sebatang kara, seorang janda. Kita biarkan dia menderita melihat anaknya yang jenazahnya diabaikan. Itu merupakan perbuatan yang sangat, menurut saya ya, pribadi saya mengatakan, sangat tidak pantas dilakukan. Walaupun semasa hidupnya Muji bukanlah orang yang baik. Nah, demikianlah kisah pocong Muji ini. Saya ceritakan kisah pocong Muji ini terjadi di Pulau Sumatera. Ya. Namun lokasinya tidak saya sebutkan dan cerita ini saya dapatkan dari ayah saya. Bukan hanya dari ayah saja. Dari beberapa kerabat ayah saya, beberapa saudara saya, yang mana kisah ini memang benar-benar terjadi di tahun 1994 yang lalu. Dan kebangkitan pocong Muji terdengar lagi kabar di tahun 2004-2005. Pocong Muji kembali bangkit, menghantui warga kampung itu lagi. Mungkin untuk sambungan pocong Muji yang bangkit, karena durasi video ini saya rasa sudah sangat panjang, insya Allah akan saya ceritakan di video selanjutnya. Ya. Demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Sehat selalu untuk sahabat sebuah kisah misteri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.